Belajar dari arsitek bukan berarti kamu harus jadi arsitek. Hai, perkenalkan nama saya Desi dan saya adalah freelance architect. So, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita belajar dari seorang arsitek. Pernahkah kamu berdiri di depan sebuah bangunan lalu bertanya-tanya, siapa ya yang mendesain ini? Apa yang ada di pikirannya saat pertama kali ia menggambar? Di balik gedung pecah ke langit, rumah kecil yang nyaman, hingga ruang publik yang menyatukan banyak orang, ada satu tokoh penting yang sering tak terlihat, yakni arsitek. Tapi menjadi arsitek bukan sekedar profesi, ini adalah cara berpikir, cara melihat dunia, dan dari mereka kita bisa belajar banyak hal yang relevan, bahkan jauh di luar dunia arsitektur. Arsitek dilatih untuk melihat, tapi bukan cuma dengan mata, mereka mengamati, memahami konteks, membaca ruang. Saat orang lain melihat tembok dan jendela, arsitek melihat arah cahaya, aliran udara, ritme bayangan, dan bagaimana semua itu mempengaruhi kehidupan manusia di dalamnya. Mereka belajar mendengar tanpa suara, mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh tempat, oleh manusia, dan oleh lingkungan. Kita pun bisa belajar dari itu untuk lebih peka, untuk tidak sekedar melihat permukaan, tapi memahami makna yang lebih dalam, entah itu dalam hubungan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Bagi arsitek, setiap desain adalah perjalanan dari kertas kosong hingga bangunan yang berdiri tegak. Itu bukan proses yang mulus. Ada revisi, ada klien yang berubah pikiran, ada peraturan yang membatasi, dan ada kondisi alam yang tak bisa diubah. Tapi dari semua itu, arsitek belajar untuk terus berproses. Kreativitas mereka bukan soal menjadi unik semata, tapi bagaimana menemukan solusi di tengah batasan. Kita bisa belajar dari cara berpikir ini bahwa kreativitas tak harus liar, kadang justru lahir dari keterbatasan. Pusat setiap karya arsitektur yang hebat ada satu fokus utama, manusia. Arsitek tak hanya mendesain bangunan, mereka merancang pengalaman. Bagaimana seorang masuk ke dalam ruang, apakah pertama kali yang mereka rasakan? Apakah merasa tenang, hangat, terbuka, atau malah terintimidasi? Ini mengajarkan kita satu hal penting, yakni empati. Mendesain dengan empati berarti kita memikirkan orang lain dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dalam hidup, dalam bekerja, dalam hubungan, kita semua sedang merancang sesuatu. Dan empati membuat rancangan itu lebih berarti. Form follow function, kata arsitek legendaris Louis Sullivan. Tapi tak sedikit pula yang percaya sebaliknya. Dalam dunia arsitektur, pertanyaan abadi adalah, mana yang lebih penting, fungsi atau estetika? Jawabannya keduanya. Arsitek belajar menyeimbangkan keduanya. Ruang harus berfungsi dengan baik, tapi juga harus indah, menyentuh dan membangkitkan perasaan. Ini adalah pelajaran besar bahwa hidup tak hanya tentang menjadi efisien, tapi juga tentang memberi makna. Dalam desain seperti dalam hidup, keindahan dan kegunaan harus berjalan dengan beriringan. Sebuah gedung bisa dibangun selama bertahun-tahun. Sebelum satu bata pun diletakkan, ada puluhan bahkan ratusan jam kerja desain, diskusi, revisi, dan juga presentasi. Menjadi arsitek berarti belajar bersabar, menghadapi ketidakpastian, menerima bahwa hal-hal besar butuh waktu. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rancang, mimpi, karir, masa depan, semua butuh proses. Dan kadang bagian terpenting justru terjadi saat kita menunggu hasilnya terbentuk. Arsitektur bukan hanya tentang masa kini, tapi juga tentang warisan. Apa yang kita bangun hari ini akan dinikmati atau dibebani nih oleh generasi yang akan datang. Karena itu, arsitek harus berpikir jauh ke depan soal berkelanjutan, efisiensi energi, dampak lingkungan. Ini pelajaran yang dalam, bahwa setiap keputusan kita hari ini punya konsekuensi. Apakah kita membangun sesuatu yang hanya indah sekarang atau juga bermanfaat di esok hari? Kita semua punya tanggung jawab terhadap masa depan, sekecil apapun peran kita. Arsitek yang baik tak hanya menjual desain, mereka membangun nilai, kejujuran dalam penggunaan materi,
sosial, ketelitian dalam detail, komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir. Dunia mungkin tak selalu melihat semua kerja keras itu, tapi bangunan yang jujur seperti karya hidup yang bermakna akan terasa. Kita pun bisa belajar untuk membangun hidup dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Karena seperti bangunan, karakter juga tak dibentuk dalam sehari. Belajar dari arsitek bukan berarti kamu harus jadi arsitek, tapi kamu bisa belajar cara mereka melihat dunia, berpikir dan menciptakan, karena pada akhirnya kita semua sedang membangun sesuatu, entah itu ruang, karya, relasi, atau masa depan. Dan juga dunia ini butuh lebih banyak arsitek kehidupan yang tak hanya membangun tapi juga memahami, tak hanya merancang tapi juga merawat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila suka dengan video saya jangan lupa subscribe